Yuk, Pak, ada yang bisa sampaikan Pak? Dikit ya Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan politik dugaan pemerasan yang terjadi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi. Dugaan korupsi yang diduga berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2026 ini diduga melibatkan sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk juga mantan Direktur Jenderal Imigrasi yang kemudian menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan bahwa Silmi Karim diduga menerima aliran dana rutin yang bersumber dari praktek pemerasan terhadap permohonan izin tinggal WNA. Saat dugaan tindak pidana tersebut berlangsung, Silmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi untuk periode 2023 hingga 2024. Kemudian menurut Setio, praktek pemerasan dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme pungutan tambahan yang dibebankan kepada para pemohon izin tinggal. Dugaan tersebut berawal dari permintaan jatah yang disampaikan kepada Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra yang kemudian diteruskan kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Hingga KPK juga menduga Jaya Saputra kemudian memerintahkan 2 kepala subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal yakni Bagus Bramantyo dan Tesar Bayu Setioji untuk menjalankan skema tersebut. Perintah itu selanjutnya diteruskan kepada 2 staf pada subdirektorat izin tinggal yang bernama Junaidi Sri Pambudi dan Gusti Benardiandia yang disebut berperan dalam pelaksanaan teknis pengumpulan dana. Dalam prakteknya, para pemohon izin tinggal disebut menghadapi hambatan apabila tidak bersedia memberikan sejumlah uang. KPK menemukan indikasi bahwa proses pengajuan izin tinggal bisa diperlambat bahkan dipersulit sehingga mendorong pemohon menggunakan jalur pembayaran tidak resmi agar permohonannya bisa segera diproses. Terhadap Saudara SK, selaku Wakil Menteri IMIPAS tahun 2025, 2026, dan juga sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, diduga telah melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara para warga negara asing melalui Saudara JS. Jadi JS ini adalah Direktur Izin Tinggal sementara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat. JS kemudian memerintahkan kepada BGS dan TGS, masing-masing keduanya adalah Kasubdit pada Direktorat Izin Tinggal, untuk melakukan penarikan permintaan biaya-biaya ekstra tambahan atau pungli dari para pengurus, baik itu penjamin, sponsor, untuk para warga negara asing ini, untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang dilakukan proses-proses permohonan di baik itu di Kadin, karena ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga penambahan untuk dependen. Dependen itu misalkan dia membawa istri, anak, keluarga, dan lain-lainnya. Kemudian khusus untuk GST, ini diduga memanfaatkan beberapa rekening nomini sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber antara dari penjamin, bisa juga dari para biro jasa atau sponsor yang mengurus proses dari warga negara asing tersebut. Kemudian ini juga mengkonfirmasi bahwa ada rekening-rekening yang tadi saya sebutkan di awal, yang 96 rekening itu yang sudah ditelusuri oleh pihak PPAPK, yaitu
Ya, rekening-rekening ini ada yang nomini, jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, gitu, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu. Jadi memang tidak menggunakan rekening dirinya sendiri, tapi menggunakan beberapa rekening-rekening yang lain. Ya. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Jangan lupa subscribe ya.